Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat form input penjualan dari Delphi yang terhubung dengan database. Sebelumnya saya telah membuat database. Jadi langsung saja saya mulai dari Delphi. Pertama saya aktifkan dulu exam, MySQL di exam. Kemudian saya lanjut ke Delphi. Nah, setelah Delphi terbuka, langkah awal kita save. Kita pilih save all. Kalian bisa cari menunya bagian atas. Mungkin posisinya berbeda. Nah, setelah dialog save ini muncul, kita pilih tempatnya. Saya akan menaruhnya di sini. Kita bikinkan folder baru agar tidak tercampur dengan file lain. Untuk unit 1 ini kita ubah jadi input penjualan. Di sini kita tidak boleh memakai spasi. Jadi saya pakai garis bawah ini. Langsung saja saya save. Kemudian muncul lagi dialog save untuk proyeknya. Untuk proyek 1 ini saya beri nama penjualan barang. Nah, selesai kita save. Kita mulai dengan mengubah caption form 1 ini. Jadi input. Nah, pada caption ini spasi diperbolehkan. Setelah itu kita mulai mengambil komponen-komponennya. Pertama saya mengambil set connection dari menu SEOs access dan set query. Untuk yang belum punya SEOs access ini, nanti saya jelaskan cara penginstalannya di bagian akhir video. Kalian bisa menonton sambil mencermati dahulu langkah-langkahnya agar ketika sudah menginstal SEOs sudah bisa atau sudah lancar untuk mendesain formnya. Kemudian kedua ini saya ambil set query, masih di menu SEOs access. Kemudian ke menu data access. Saya ambil data source. Untuk posisinya ini bebas. Nah, jika menunya tidak terdapat bagian atas, kalian bisa cari dengan scroll begini. Oke, selanjutnya saya ke data controls untuk mengambil komponen DB grid. Ini untuk menampilkan isi dari database kita. Saya desain seperti ini. Ini cukup. Dan saya ambil DB navigator. Saya taruh di situ. Kemudian ke menu standar, saya ambil komponen label. Nah, di label ini saya ingin memperbesar karena tulisannya terlalu kecil. Ada di properties, bagian font kita perbesar.
Kemudian kita ubah size nya, misal saya taruh 10. Kemudian saya ingin mempertebal tulisannya dengan cara pada bagian style, bold ini saya buat jadi true seperti ini. Kemudian saya Ctrl C, kemudian Ctrl V, saya buat 6 karena di sini saya butuh 6 label. Setelah itu saya ambil komponen edit, masih di menu standar. Mungkin saya bisa taruh di sini. Untuk edit ini saya mau hilangkan teks edit 1 yang berada dalam kolomnya dengan cara pada properties text saya kosongkan isinya. Sudah hilang. Kemudian saya buat 6 sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, ini saya lupa ubah captionnya. Yang pertama itu ID barang. Yang kedua ada nama barang. Ini ubahnya sama seperti tadi, ada di properties, kemudian caption. Ini jenis barang. Harga beli. Harga jual. Stok. Ini saya geser sedikit. Ya, untuk menyeleksi beberapa komponen sekaligus itu dengan cara tekan komponen, kemudian tahan shift dan tekan komponen lain yang ingin diseleksi. Maka hasilnya seperti ini. Kita bisa menggeser secara bersamaan. Oke, lanjut. Saya ambil komponen button di menu standar, taruh di sini. Ini saya bikin 5. Pertama simpan. Edit, hapus, reset, keluar. Nah, seperti ini desain yang akan dibuat. Seperti ini desainnya. Lanjut kita menghubungkan dengan database yang telah kita buat. Pada komponen set connection ini, bagian properties kita isi database sesuai dengan nama database yang telah kita bikin. Untuk hostname-nya biasanya dipakai cuma localhost. Port itu sesuai dengan port yang ada di exam. Lanjut untuk protokol, kita masukkan MySQL. Untuk user root. Kita pindah ke komponen set query. Pertama kita ubah connection-nya
Kemudian pada properti SQL ini saya double klik bagian isinya, atau bisa klik titik 3 ini. Karena saya masukkan perintah select semua dari tabel data barang. Kemudian saya oke. Setelah itu saya aktifkan. Aktif menjadi true. Lanjut ke data source. Properties datasetnya kita ubah menjadi set query 1. Setelah itu pada komponen dbGrid ini cari properties data source, kemudian nilainya kita beri data source 1. Nah, ini dia sudah tampil. Isi dari database kita. Selanjutnya kita beri kode atau coding untuk tombol-tombol ini agar bisa berfungsi ketika kita jalankan aplikasinya. Saya mulai dari dbGrid dulu, komponen dbGrid ini. Oh ya, saya lupa. Untuk db navigator ini data source-nya kita isi juga jadi data source 1. Lanjut listing program atau coding. Saya klik pada dbGrid ini, kemudian masuk ke events. Nah, pada onsel klik ini value-nya saya klik 2 kali. Muncul ini tempat untuk memasukkan codingnya. Baiklah. Di sini saya ketikkan nah, untuk memunculkan kotak saran ini teman-teman bisa menekan kontrol spasi. Itu ketika mengetik seperti ini. Misal saya ingin memasukkan edit 1, saya ketikkan sebagian, kemudian kontrol spasi, muncul sarannya, enter. Kemudian teks, set query, kemudian saya kontrol spasi, muncul set query 1. Kemudian field by name. Ini sesuai dengan field yang ada pada tabel di database kita.
jika teman-teman telah menekan kontrol tambah spasi tapi saran teksnya tidak muncul, berarti ada yang bermasalah. Nah, jika yang bermasalah tadi kalian ketik secara manual saja. Nah, untuk coding pada debug rate ini cukup sampai situ. Selanjutnya untuk button simpan ini, set query. Untuk mempersingkat, saya kopikan saja. Salah. Sampai 6. Oke. Yang saya ubah itu ini. Nama barang itu edit 2. Jenis barang itu edit 3. Edit 4. Harga jual edit 5. Stop edit 6. Dan di bawahnya set query, post, kemudian show message, nah untuk button simpan codingnya hanya seperti ini. Kita minimize. Selanjutnya masuk ke coding edit. Kita double klik. Oh ya, ini mirip dengan simpan tadi. Maka dari itu kita kopikan saja. Masuk. Yang beda cuma message-nya. Di sini data sudah diubah. Nah, untuk coding edit seperti ini. Selanjutnya untuk hapus. Seperti ini. Selanjutnya untuk reset itu
Saya kopikan saja biar cepat. Maaf tadi salah pencet. Yang muncul tadi hiraukan saja. Nah, ini untuk coding reset seperti ini. Selanjutnya untuk tombol keluar, kita kasih close saja. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ini ada yang error. Untuk error seperti ini itu karena saya memakai titik koma yang harusnya titik 2. Ini juga. Oke, kita coba jalankan. Di sini masih ada yang bermasalah. ID barang, nama barang. Oh ya, saya lupa titik koma pada bagian akhirnya. Itu yang bagian bawah juga. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Masih ada yang salah. Oh ya, karena kita lupa untuk mengkonversinya menjadi string. Berarti semua kita copy saja yang ini, paste di sini. Kita coba jalankan lagi. Sini masih salah karena titik koma itu penutup. Saya harusnya pakai titik 2. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah berhasil. Seperti ini aplikasinya jika dijalankan. Kita coba masukkan data. Simpan.
Nah, jika sudah bisa tersimpan, berarti sukses. Gimana kalau kita coba edit? Berarti harus melalui ini. Nah, untuk button edit juga berfungsi. Selanjutnya kita coba hapus, juga berfungsi. Reset, itu untuk menghapus bekas inputan sebelumnya untuk keluar. Nah, seperti itu. Tadi cara membuat aplikasi input yang terhubung dengan database. Untuk yang bermasalah pada bagian SEOs-nya, kalian bisa coba untuk menginstal ulang SEOs komponen. Caranya yaitu file SEOs yang telah kalian download itu kalian copy ulang dan file yang lama kita hapus. Contoh, misal kita anggap ini adalah file SEOs yang telah kita ekstrak atau yang telah kita download. Saya kopikan kembali ke direktori Borland atau Delphi. Maaf kalau agak kecepatan, saya ulangi. Setelah saya copy, kita beranggapan bahwa ini adalah file SEOs atau komponen SEOs yang telah kita download. Kemudian saya Ctrl C atau copy, masuk ke komputer, program files x86 Borland. Yang lama saya hapus. Maaf, saya close dulu Delphi yang sedang berjalan. Kemudian kita ekstrak ulang. Setelah saya ekstrak ulang, saya periksa isinya. Oke, karena lengkap, saya buka Delphi kembali. Kemudian saya lakukan instalasi ulang untuk komponen SEOs. Pertama kita bisa masuk ke Tool, Environment Option, kemudian Library. Nah, untuk komponen yang telah ada ini, atau bisa kita lihat jika tulisannya agak buram,
atau tulisannya normal, kita hapus saja karena kita sini mau menginstal ulang atau memasukkan ulang komponen SEOS. Sebelumnya saya juga pernah bermasalah pada bagian SEOS. Saya lakukan langkah ini, kemudian saya buat baru atau saya jalankan ulang yang telah saya bikin. Itu hasilnya langsung baik. Ya, maaf. Oh ya, maaf kalau kecepatan, saya ulangi. Di Delphi Lib ini saya klik, kemudian saya ubah titik 3 ini. Saya klik titik 3 ini, muncul kotak dialog. Untuk folder Delphi saya kecilkan dulu. Folder SEOS saya perbesar seperti ini. Saya ambil ini komponen. Jangan lupa setelah dipilih itu kita add atau tambahkan. Kita ambil semua yang ada dalam folder source ini. Ya, belum saya add. Nah, setelah semuanya kita tambahkan, kita oke dan oke. Masuk ke file, open project. Kita buka SEOS yang telah kita ekstrak tadi. Di C, program files 86, Borland, SEOS. Di folder package, Delphi 7, SEOS DBO. Saya open yang SEOS DBO saja. Setelah itu, pada set core 70 ini saya klik kanan, compile all from here. Build all from here. Kemudian install. Nah, jika ada informasi seperti ini, kita oke, tandanya telah sukses untuk instalasi SEOS. Ya, bagaimana cara kita mengetahui jika itu SEOS-nya yang bermasalah? Misal, saya buka ulang. Oh ya, ini untuk proyek set komponen desain, kita save yang telah kita compile tadi. Nih, misal contoh errornya jika SEOS-nya yang bermasalah. Saya hapus dulu komponen SEOS yang ada di sini. Dan saya oke. Kemudian saya jalankan program yang telah saya bikin. Itu seperti ini. Set abstract ro dataset dokumen tidak ditemukan. Atau komponen Z yang berawal dari Z itu, jika itu yang error, berarti itu instalasi SEOS-nya yang bermasalah. Misal seperti ini, terbaca set abstract dataset tidak ditemukan, atau set connection dan lain-lain, itu SEOS-nya yang bermasalah. Nah, cara penyelesaiannya seperti tadi. Kita install ulang komponen SEOS-nya. Ini saya coba masukkan ulang.
maaf, harusnya tadi ciri-ciri errornya dulu kemudian penyelesaiannya. Ini terkesan seperti boros waktu. Oke. Saya coba jalankan atau saya coba compile ulang. Nah, error yang komponen ZZ tadi sudah hilang. Selanjutnya bagaimana kalau errornya seperti ini? Ini bukan langkah tutor ya, ini saya cuma mengetes untuk membuat error program saya. Saya coba compile. Hasilnya normal. Saya coba compile all project. Itu normal. Untuk error yang fatal, bagaimana saya bisa errorkannya? Itu saya coba buat baru. Ini saya buat saya save di sini. Itu tidak bisa, berarti saya save di sini saja. Unit test error. Saya coba compile. Saya compile yang ini. Ini tidak ada yang error. Mungkin untuk yang fatal error itu saya sarankan jika bacanya file tidak bisa dibuka atau file could not open, yang fatal error saya sarankan untuk buat dari awal, dari desainnya. Nah, untuk error yang seperti ini
Oh ya, salah. Nah, untuk error seperti ini seperti punya teman saya yang bernama Rizal Man. Itu karena nih atau terminated string itu berarti kurang teliti memasukkan codingnya. Kesalahannya di mana ya? Itu ini. Kalian lihat ini teks warna biru ini. Itu dia salah pengetikan. Harusnya setelah kita buka kutip satu ini, jangan lupa untuk kita tutup di sini. Jika tidak kita tutup, maka perintah astring ini dan penutup coding ini dia tergabung dalam sini menjadi warna biru juga. Kenapa ini warna biru, ini tidak? Warna biru itu menandakan apa ya? Dia menandakan string atau teks. Nah, untuk yang warna hitam ini itu kita bisa sebut dia sebagai perintah atau program. Kita compile ulang, errornya hilang. Saya kira itu dia yang bisa saya ajarkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat error-error yang tidak ada dalam tutorial ini, kalian bisa hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.